Halo kawan pajak. Iya. Sambil menunggu kawan pajak lain bergabung, mohon infonya apakah suara saya sudah terdengar? Boleh tulis di kolom komentar ya apakah suara saya sudah terdengar. Ini belum banyak yang masuk sih. Baru 2 ya? Masih 2 ya? Sudah terdengar ya? Oke, Sudah terdengar. sudah terdengar Ya. ya Pak Maskur. Selamat sore kawan pajak, semoga selalu sehat dan semangat ya. KPP Pratama Poso kembali menyapa kawan pajak lagi nih lewat live Instagram @pajakposo dengan edukasi perpajakan yang pastinya selalu bermanfaat. Ya. Saya Jihan akan menjadi host hari ini dan sudah ada di samping saya penyuluh pajak sebagai narasumber andalan kita semua, Pak Maskur. Ya, halo kawan pajak, salam kenal semuanya. Gimana? Gimana Mbak Jihan kabarnya? Saya sehat. Jihan gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga Ya, sehat, semoga Pak. juga kawan pajak yang lagi tune ya di Instagram Tax Live kita hari ini dalam keadaan baik semua ya, Mbak Jihan ya. Amin, Kak Jihan, amin. oke. Nah, Gimana? hari ini kita Iya. mau bahas tema yang penting banget nih dan sering ditanyain sama kawan pajak semua. Oh iya. Apalagi sekarang kan udah masuk bulan Februari nih, Iya. udah masuk periode pelaporan SPT tahunan. Banyak banget kawan pajak yang udah nanya ini, gimana sih cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi sekarang ini, apalagi sekarang kan udah masuk eranya Cortex. Oh iya, betul sekali kajian. Jadi kalau sebelumnya kan kita memang menggunakan DJP online ya sebagai aplikasi untuk pelaporan SPT tahunan. Nah, untuk tahun pajak 2025 cara pelaporannya sekarang menggunakan aplikasi Cortex. Seperti itu, Mbak Jihan. Nah, mungkin masih karena ini masih baru ya untuk penggunaan di tahun ini untuk pelaporan tahun pajak 2025 pakai Cortex itu mungkin bagi beberapa sebagian kawan pajak itu masih hal yang baru. Jadi ya demikian mungkin nanti bakal kita bahas ya Mbak kajian ya. Oke. Kita bakal kupas tuntas Iya. laporan SPT tahunan khusus orang pribadi untuk hari ini. Tapi sebelumnya saya mau nyapa dulu nih kawan pajak yang udah bergabung. Makasih nih udah banyak nih yang bergabung. Luar biasa antusiasmenya ya. Jadi nanti selama 30 menit ke depan kita akan membahas lengkap tentang SPT tahunan orang pribadi, mulai dari SPT tahunan untuk karyawan, pekerja bebas, sampai pelaku UMKM. Iya. Mungkin disapa dulu kawan pajaknya ya. Ya, ini ada Pak Udah pada lapor belum nih? Ini sekarang Ramli. 11 Februari ya. Ya. Iya. Kalau kawan pajak mungkin bisa komen kalau sudah lapor SPT tahunan, boleh komen sudah, kalau belum boleh komen belum ya. Ada 10 orang nih yang nonton IG live kita. Iya, boleh Iya. di komen. Iya. Baik, kita mulai. Udah ada yang lapor, suami yang lapor nih katanya nih. Iya. Suaminya yang lapor. Oke. Kita mulai beberapa pertanyaannya ya. Iya. Sudah bantu. Udah dimulai aja kali ya pembahasannya ya. Belum lapor SPT tapi udah bantu orang lain lapor SPT ya. Wah, sendirinya belum lapor malah ya. Gimana ya, tuh? gitu. Aduh. Jangan lupa untuk batas waktu pelaporan SPT tahunan kawan pajak untuk orang pribadi 31 Maret ya. 31 Maret. Iya, berarti kalau sekarang sudah bisa ya untuk dilapor. Kajian sendiri udah ya? Belum. Oh, belum. Gimana dong? Ya udah deh, kita mulai aja ya, Mbak kajian. Nah, Pak Maskur, banyak banget nih kawan pajak yang masih bingung. Apa sih yang pertama kali harus kita lakukan untuk melaporkan SPT tahunan? Oke, jadi kan pelaporannya kan di aplikasi Cortex ya sekarang. Jadi memang terlebih dahulu kawan pajak harus ini ya melakukan aktivasi akunnya. Iya. Kalau kawan pajak masih ada yang belum aktivasi Cortex-nya, mungkin bisa dicoba dibuka website cortexdjp.pajak.go.id, kemudian klik aktivasi akun.
Jadi kalau sebelumnya belum pernah login DJP online, kalau sebelumnya ya belum pernah login DJP online, masukkan NIK. Masukkan NIK, kemudian akan muncul spoiler email, hint email, dan nomor HP yang terdaftar. Kalau email dan nomor HP-nya salah, kawan pajak harus melakukan perubahan data dulu ya ke KPP. Tapi sekarang sebenarnya sudah difasilitasi di web Cortex-nya itu, Mbak Jihan. Jadi tidak perlu ke KPP untuk perubahan email. Jadi bisa langsung melakukan perubahan email dan perubahan datanya ketika melakukan aktivasi. Itu sudah bisa, iya. Minggu kemarin kita udah coba dan itu udah bisa. Jadi tidak perlu ke KPP terdekat. Jadi tapi kalau yang sudah terlanjur ke KPP untuk perubahan data juga bisa. Kemudian aktivasi linknya akan terkirim ya. Kalau sudah diisi, aktivasi linknya akan terkirim ke email kawan pajak. Kalau kawan pajak sudah pernah login ke DJP online, itu tinggal mengklik menu lupa kata sandi. Jadi buat membuat kata sandi baru khusus untuk login ke Cortex-nya gitu kajian. Jadi yang pertama adalah tentu saja melakukan aktivasi akun Cortex ya. Karena kan pelaporannya di Cortex, berarti harus aktivasi akun dulu. Cortex. Iya. Jadi yang terbaru sekarang sudah bisa perubahan data di Cortex di ya, website di Cortex-nya. Jadi Iya. nggak perlu ke kantor pajak lagi, Iya. lewat di menu aktivasi ya Pak ya? Tetap di menu aktivasi, nanti kan ada kolom email yang harus diisi. Nah, kawan pajak bisa ngisi email yang saat ini, email valid saat ini yang digunakan saat ini, yang bisa diakses oleh kawan pajak. Nah, walaupun di basis data sebelumnya waktu daftar NPWP mungkin bukan email yang itu ya. Iya. Nah, perubahan ya di sini. iya, bisa melakukan perubahan langsung kawan pajak, dan itu bisa. Kami udah beberapa kali nyoba ke kawan pajak yang lain yang kebetulan datang ke KPP waktu itu di pos pajak kebetulan lagi mati lampu, jadi kita melakukan ininya lewat internet ya. Iya, nggak bisa internet, nggak bisa jaringan kantor, jadi kita pakai internet di HP kawan pajak dan itu bisa tanpa melakukan update data ke kantor di counter di loket. Iya. Itu yang demikian terbarunya ya Pak ya. Nah, kalau misalnya kita udah aktivasi nih Pak akun Cortex-nya, lalu dokumen apa saja nih yang perlu kita siapkan untuk melaporkan SPT? Jadi memang di form SPT tahunan sendiri kan ada beberapa yang harus dilakukan pengisian ya, yang harus dilaporkan oleh kawan pajak. Nah, kalau untuk dokumennya ya mungkin bukti potong ya. Yang pertama, kalau kawan pajak selaku pegawai dari perusahaan misalnya atau karyawan PNS, TNI Polri, atau kawan pajak adalah orang pribadi yang bekerja di satu pemberi kerja, maka harus menyiapkan bukti potong dari pemberi kerjanya. Nah, kemudian ada kolom harta juga yang harus diisi. Kalau sekarang di Cortex itu isian daftar hartanya cukup berbeda ya dengan tampilan di DJP online. Kalau kemarin DJP online itu disatukan, semua jenis harta disatukan kajian. Kalau sekarang itu diperinci, iya dibagi. Misalnya untuk kas setara kas, kemudian juga ada kolom untuk dipisah dengan kolom harta tidak bergerak, harta bergerak, investasi, dan lain-lain. Kalau DJP online kemarin itu menjadi satu kolom harta ya. Iya, jadi lebih detail isiannya. Makanya kawan pajak harus menyiapkan dokumen daftar hartanya juga. Kawan pajak, iya. Dan ini untuk setiap harta yang dilaporkan itu sangat rinci isiannya, yang diminta isiannya itu sangat rinci ya, sampai ke misalnya kalau untuk kendaraan dia minta nomor kendaraannya ya, polisinya untuk ya. Kas berupa tabungan dia minta nomor tabungan seperti itu. Jadi kalau ini sebenarnya kawan pajak sebaiknya menyiapkan daftar hartanya beserta dengan dokumen-dokumen terkait harta tersebut ya. Iya. Kemudian juga yang kedua daftar hutang jika ada ya. Iya. Kemudian daftar hutang juga sama kawan pajak, jadi rinci juga sampai ke NPWP krediturnya ya. Iya.
Mungkin kawan pajak kalau ini bisa googling ya untuk NPWP kreditur atau pemberi pinjaman, itu di Google ada biasanya. Kemudian juga ada daftar tanggungan, itu kawan pajak harus siapkan untuk pengisian SPT tahunan. Jadi 4 itu ya, jadi daftar harta, daftar hutang jika ada, daftar tanggungan atau kartu keluarga, kemudian bukti potong. Iya, tapi kalau kawan pajak satu lagi untuk kawan pajak yang UMKM. iya pelaku usaha UMKM, jadi harus menyiapkan rekapitulasi omset bulanannya. Selama Iya, mulai periode tahun dari tersebut ya. Januari sampai dengan Desember atau saat dimulainya usaha UMKM-nya itu harus disiapkan karena nanti di SPT tahunan akan dipindahkan ke formulir rekapitulasi omset. Omset ya. Iya, begitu kajian. Terus Pak, bagaimana kalau kawan pajak mau melaporkan SPT-nya dengan SPT kertas, Pak? Apakah SPT kertas ini masih diperbolehkan di era konteks ini? Iya, jadi kawan pajak, jadi SPT kertas masih ya, masih diterima di era konteks dengan kriteria tertentu. Jadi yang bisa diterima untuk SPT kertas itu adalah wajib pajak orang pribadi ya. Jadi untuk badan tidak bisa untuk kertas. Kemudian status SPT tahunannya itu nihil, nihil atau kurang bayar. Kalau lebih bayar berarti tidak bisa SPT. Kemudian juga sebelumnya itu tidak pernah menyampaikan SPT secara elektronik, baik masa ataupun tahunan SPT-nya. Kemudian juga harus terdaftar di KPP Pratama. Iya, jadi NPWP iya. Jadi kawan pajak yang terdaftar di di KPP Pratama aja ya. Iya. Yang selain KPP Pratama tidak bisa SPT kertas, ya. Kemudian juga tidak menggunakan jasa konsultan dalam pengisian SPT tahunannya. Kemudian juga laporan keuangannya kalau ada tidak diaudit oleh akuntan publik dan SPT tahunan yang disampaikan bukan bagian tahun pajak. Nah, ini akumulatif ya, syaratnya akumulatif ya, jadi bukan sebagian, 6-6-nya harus, 7-7-nya harus terpenuhi untuk sebagai persyaratan kawan pajak yang mau lapor tidak di web Cortex tapi menggunakan SPT kertas. Jadi sekali online tetap online ya Pak ya? Iya, kalau sebelumnya online, nah berarti tidak kedepannya harus terus online ya Pak ya? Tidak masuk kriteria untuk menyampaikan SPT kertas kawan pajak. Nah, kalau SPT tahunan kertasnya berstatus kurang bayar itu bagaimana Pak cara pembayarannya? Nah, kalau kurang bayar berarti harus ke loket untuk dibantu buat billing dengan kode deposit. Nanti tanggal pembayaran SPT-nya itu tercatat sesuai dengan tanggal pembayaran deposit. Seperti itu. Jadi harus di counter ya, karena wajib pajak tersebut belum mengaktifkan akun Cortex-nya ya Pak ya? Iya, jadi untuk billingnya sendiri dibuat billing deposit. Di counter ya Pak ya? Iya. Nah, ini udah ada pertanyaan nih Pak, katanya dari BG Race, istri non ASN ada penghasilan sendiri dan udah gabung dalam family unit. Gimana pelaporannya Kak? Apakah bisa pakai NPPN? Oke, jadi memang mungkin kawan pajak ini ya banyak menerima informasi ya bahwa bagi suami istri yang bekerja itu sebaiknya menggabungkan NPWP-nya ya sejak era Cortex ini. Ya, jadi memang sebaiknya digabungkan kawan pajak. Sebelumnya pun seharusnya digabungkan ketika era DJP online. Nah, itu teknisnya seperti apa? Jadi memang suami istri yang bekerja, khususnya kalau istrinya menerima penghasilan hanya dari satu sumber ya, pemberi kerja, itu bisa menggabungkan NPWP-nya dengan suami. Jadi suami
nanti terlebih dahulu harus mendaftarkan istrinya di Family Tax Unit di Cortex. Jadi di Cortex ada menu Family Tax Unit, itu bisa di menu informasi umum ya. Informasi umum Family Tax Unit. Nah, kawan pajak sebagai suami menambahkan data istrinya di Family Tax Unit, pastikan statusnya adalah tanggungan. Ya, statusnya adalah tanggungan, kemudian di NPWP istrinya itu dinonaktifkan ya. Iya, jadi masuk ke akun Cortex istri, kemudian mengajukan permohonan nonaktif. Nah, nanti akan otomatis bukti potong yang dibuat dari NIK istri sebagai tanggungan yang sudah tercatat di FTU suami itu akan digabungkan di penghasilan suami. Tapi kalau dalam hal istri hanya bekerja dari satu pemberi kerja atau dia sebagai pegawai, nah itu maka bisa ini nanti penghasilannya tidak digabung dengan suami, tapi dia menjadi final. Iya, masuk di kolom pembayaran penghasilan final di mana di Cortex suaminya di ketika pelaporan SPT si suami. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Kalau dalam hal ini istrinya adalah bekerja sebagai karyawan, iya. Tapi kan di sini tadi pertanyaannya non ASN. Nah, kemudian gimana pelaporannya, Kak? Tadi udah dijawab ya, berarti kan masuk ke SPT suami kalau misalnya kebetulan di sini istrinya KBG ini istrinya non ASN, pekerjaan bebas, pekerja bebas. Bukti potongnya langsung masuk ke SPT. Nah, kalau demikian pelaporan di suami, kalau misal di sini kan ininya belum lengkap ya suaminya. Kalau misalnya memang suaminya hanya sebagai apa pekerja penghasilan hanya dari sebagai karyawan pegawai, maka di halaman induk dia tidak digabung dengan penghasilan istri nanti masuknya di penghasilan sebagai pekerjaan bebas, nanti pakai norma hitungnya NPPN. Boleh untuk sampai dengan saat ini masih dibuka untuk penggunaan NPPN. Mungkin belum sempat mengajukan permohonan kemarin di 2025 sampai dengan Desember mungkin belum sempat. Nah, ini baru mau lapor, mau menggunakan NPPN karena istrinya pekerjaan bebas. Nah, itu masih boleh, masih bisa, Kak Biji. Nah, kemudian kalau suaminya ini penghasilannya dari statusnya sebagai karyawan, nah berarti itu dari pemberi kerja. Kalau yang ini dari pekerjaan bebas, ya. Tapi nanti akan tetap penghasilan netonya digabung jadinya, iya. Jadi kalau dari pekerjaan bebas dia menggunakan NPPN kalau dan satu pemberi kerja dia masuk ke final ya, masuk ke finalnya SPT tahunan suami. Iya, kalau istri. Istri ya, maksudnya iya. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja akan masuk ke SPT final, penghasilan final SPT-nya suami. Iya, betul. Demikian. Seperti itu. Kajian seperti itu. Nah, kalau bukti potongnya nih Kak, bagaimana cara kawan pajak bisa mendapatkan bukti potongnya? Nah, itu dia jadi salah satu kelebihan Cortex ini sekarang jadi semua data terpopulate ya. Iya, tergenerate otomatis. Kawan pajak kalau dari kantor, perusahaan, ataupun rekanan atau siapapun yang membuat bukti potong dengan menggunakan NIK kawan pajak, itu akan muncul di akun Cortex kawan pajak. Jadi bisa dicek di portal saya, kemudian di dokumen saya. Nah, nanti ini kan menjadi referensi acuan. Jadi kalau sebelumnya kan dicetak ya biasanya sama pemberi kerjanya, dicetak terus dibagiin ke karyawannya. Nah, kalau sekarang bisa diunduh sendiri oleh kawan pajak di akun Cortex-nya di portal saya, dokumen saya. Boleh sekalian dicoba nanti kawan pajak. Siapa tahu sudah dibuat. Sudah ada bukti potongnya, nanti bukti potongnya itu akan menjadi referensi atau acuan
untuk pengisian pelaporan SPT tahunan. Pengisiannya itu di lampiran 1 kolom D dan E. Iya, jadi untuk di kolom E itu yang akan terinput adalah PPh 21 yang sudah dipotong. Nah, ini terprepulet kawan pajak, iya, akan otomatis muncul. Kemudian untuk penghasilan brutonya akan terinput di kolom D. Iya. Ini catatannya pemberi kerjanya itu rutin ya membuat bukti potong bulanan ya dari Januari sampai dengan November dan bukti potong A1 A2-nya di bulan Desember. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, nah kawan pajak bisa langsung tuh di ini ke ke akun Korteksnya dan masuk profil saya, dokumen saya untuk mencari bukti potongnya. Bukti potong yang sudah dibuat oleh pemberi kerja. Jadi kawan pajak nggak perlu minta ke bagian keuangan lagi ya Pak ya. Mana Iya, nih A2-nya, boleh, mana boleh. nih A1 saya, belum dikasih, belum dapat, belum bisa lapor SPT tahunan, Jadi udah nggak ada alasan lagi ya Pak ya. Jadi Udah paperless juga ya, jadi tidak perlu dicetak, kawan pajak cukup diunduh, kemudian menjadikan itu acuan untuk pengisian SPT tahunan pribadinya. Iya, jadi A2-nya udah tinggal di-download aja ya Pak ya, terus bisa langsung terprepopulated di SPT kawan pajak masing-masing ya. Nanti dia ada di lampiran 1, kolom D sama kolom E. Kolom E untuk bukti potong, kolom D untuk penghasilan bruto. Jadi kelebihannya di Korteks ini semuanya sudah tersinkronisasi ya Pak ya. Termasuk bukti potong sampai penghasilan istri, semuanya sudah tersinkron ya Pak ya ke Korteks ya. Catatannya tetap ya, sepanjang sudah dibuat oleh si pemberi kerjanya. Ya. Tapi kalau belum tentu saja tidak ada. Termasuk juga penghasilan istri ya Pak ya. Ya, termasuk penghasilan asal istri sudah dibuat oleh pemberi kerja. Iya, dan istrinya juga sudah didaftarkan di dalam FTU. Family Tax Unit dari suaminya. Iya, dan NPWP-nya nonaktif. Iya. Harus dinonaktifkan dulu harus ya dinonaktifkan. istrinya ya. Tapi walaupun nonaktif, NIK-nya tetap bisa dibuat. NIK-nya biasa tetap digunakan untuk pembuatan bukti potong ya. NIK istrinya ya. NIK istrinya tetap bisa dibuat untuk menggunakan oleh pemberi kerjanya nanti ya. Iya. Oke, siap. Nah, kalau misalnya nih Pak, banyak nih kawan pajak yang bertanya atau mengalami, dia udah dapat bukti potong dari pemberi kerja, namun tidak terprepopulated di L1 SPT-nya. Apakah boleh mengedit dan menambahkan sendiri secara manual? Iya, jadi mungkin bisa juga terjadi demikian ya. Jadi memang kalau pemberi kerjanya sudah bikin, tapi ternyata tidak muncul juga ketika mereka membuat konsep SPT, nilai-nilai nominal, penghasilan bruto dan lain-lainnya itu tidak muncul. Nah, kalau demikian kawan pajak tetap dimungkinkan untuk menambah secara manual. Jadi nanti diingat aja di halaman induk ketika pembuatan konsep SPT untuk menjawab pertanyaan ya pada pertanyaan ini apakah ada bukti potong dari pemberi kerja. Nah, ini akan membuat di lampiran kita bisa menambahkan secara manual bukti potong. Ya, yang mungkin memang tidak berhasil terrepopulate. Iya, jadi pertanyaan nanti kan kalau ketika membuat konsep SPT kawan pajak akan ada tuh pertanyaan-pertanyaan. Nah, jawabannya ini akan mempengaruhi lampiran-lampiran yang muncul di selain halaman induk. Ya. Jadi harus dipastikan jawabannya adalah ya untuk pertanyaan apakah terdapat bukti potong dari pemberi kerja. Kalau memang mau ditambahkan secara manual ya. Iya, soalnya kalau dijawab tidak, nah itu tidak akan muncul fitur tambah untuk melakukan penambahan bukti potong. Jadi kita bisa mengedit, menambah dan menghapus secara manual ya bukti potongnya asalkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bukti potong yang sudah didapatkan oleh kawan pajak gitu ya. Dia bisa menambahkan bukti potongnya kolom E, tapi juga jangan lupa untuk menambahkan penghasilan brutonya di kolom D ya Pak ya. Iya, jadi betul. Biar sinkron gitu kan ya Kak. Kolom E dan D itu diisi. Iya.
Jadi kalau misalnya tombol tambahnya nggak ada di kolom-kolom itu kita bisa balik ke induk ya Pak ya, Iya. kita centang pertanyaan-pertanyaan biar dia muncul di lampirannya gitu ya Pak ya. Kalau pertanyaannya, apakah saudara mendapatkan penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan? Dijawabnya ya. Maka kolom yang akan kita isi secara manual itu akan memunculkan fitur tambah, sehingga kawan pajak bisa melakukan penginputan bukti potong manual secara bukti potong secara manual. Gitu. Jadi jangan bingung kalau tombol tambahnya nggak ada di lampiran, tinggal balik lagi ke induk dan jawab pertanyaannya. Iya, jawabnya iya. Masukan ternyata kurang bayar, ya itu artinya total pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja itu masih lebih kecil kawan pajak dibandingkan dengan pajak yang seharusnya terutang atas seluruh penghasilan. Jadi memang tetap di SPT tahunan ini juga tujuannya untuk menghitung ulang kembali berapa sebenarnya pajak tahunan yang terutang atas keseluruhan penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun. Nah, nanti oleh sistem akan menghitung otomatis. Yang perlu kawan pajak lakukan adalah memastikan bahwa isian jumlah penghasilannya sudah benar, bukti potong yang masuk, bukti potong yang ada di Cortex-nya sudah valid semua, sudah benar, memang ada penghasilan yang itu atas bukti potong tersebut. Nah, itu yang perlu kawan pajak lakukan. Nanti setelah isiannya sudah benar, nah si aplikasinya akan menghitung berapa PPh kurang bayar. Nah, kalau statusnya ternyata memang kurang bayar, berarti maka harus dilunasi ya kekurangan pembayaran untuk bisa SPT-nya menjadi terlapor. Tapi kalau lebih bayar, ini berarti bahwa total pajak yang sudah dipotong itu lebih besar dari pajak yang seharusnya terutang dalam setahun kajian. Jadi bisa milih untuk kawan pajak bisa mengajukan pengembalian ya, restitusi. Ya, demikian. Jadi nggak boleh ya Pak ya dilaporin nihil ya kalau misalnya Nggak memang boleh. hasilnya kurang bayar. Jadi SPT tahunan harus dilaporkan benar, lengkap, dan jelas. Terus kalau dia lebih bayar gimana Kak? Kalau lebih bayar bisa kawan pajak bisa ngajuin pengembalian restitusi ya. Nanti akan ada pilihan di sistem atas kelebihan pembayaran, apakah akan diajukan restitusi pengembalian. Ada 2 jenis pilihan pengembalian nanti di SPT tahunan. Ada yang melalui pemeriksaan atau pengembalian pendahuluan. Pemeriksaan dan pendahuluan untuk pengembalian ya. Tapi perlu diingat proses lebih bayar ini harus melalui penelitian oleh DJP ya Pak ya? Tentu saja. Jadi untuk kawan pajak yang mau meminta hak, tentu saja harus kewajibannya terpenuhi dulu ya. Jadi kami cek dulu apakah kewajibannya semua sudah terpenuhi, baru bisa kami proses untuk pengembaliannya. Jadi meskipun semua penghasilan sudah dipotong pajak oleh pemberi kerja, tapi masih bisa aja ya Pak ya muncul kurang bayar ya? Iya, bisa. Jadi kalau memang kawan pajak bekerjanya di lebih dari satu pemberi kerja, nah itu penghitungan pajaknya secara terpisah-pisah. Nah, di dalam SPT tahunan maka akan digabung selama setahun, bisa pajaknya bisa menyebabkan kurang bayar. Nah, itu tadi kuncinya, pastikan semua penghasilan kawan pajak cek dulu isian konsep SPT-nya, nilai-nilai nominal yang sudah kawan pajak masukkan atau yang terpopulate, dan bukti potongnya apakah sudah benar. Kemudian sistem akan menghitung sendiri jika kurang bayar dan nilainya nominal sudah betul untuk isiannya, dan sistem setelah menghitung ada kurang bayar, maka atas kurang bayarnya dibayar dahulu, baru kemudian dilaporkan. Jangan memaksakan untuk nihil ya, kalau memang seharusnya kurang bayar. Nah, jadi kawan pajak penting sekali ya untuk memastikan seluruh penghasilan dalam setahun dilaporkan dengan benar, baik dari pekerjaan utama maupun dari pekerjaan freelance atau penghasilan tambahan. Nah,
setelah kita bahas kondisi karyawan dengan berbagai sumber penghasilan, sekarang kita lanjut ya Pak ya ke kelompok wajib pajak lainnya, yaitu pekerja bebas dan UMKM. Iya. Bagaimana nih Pak dengan kawan pajak yang bekerja sebagai pekerja bebas, kayak dokter, konsultan, tuh gimana Pak laporan SPT tahunannya? Beda nggak? Iya, jadi untuk pekerjaan bebas ya, yang bekerja berdasarkan keahlian, itu tadi contohnya dokter, desainer, fotografer, konsultan, artis, olahragawan, penyanyi, dan lain-lain, notaris. Jadi memang agak sedikit berbeda ya. Jadi karena mereka kan tidak ada pemberi kerja yang memotong pajaknya secara rutin. Ya, jadi yang perlu disiapkan oleh kawan pajak yang masuk dalam kategori pekerjaan bebas itu adalah rekapitulasi penghasilan brutonya selama 1 tahun, kemudian disiapkan biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian juga sama harus siapkan untuk daftar harta dan hutang. Jadi ada 2 metode untuk pelaporannya. Itu metode pertama adalah pembukuan. Jadi harus ada laporan keuangan, laba rugi, dan neracanya. Kemudian atau yang kedua lebih praktis ya, lebih mudah, relatif mudah menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Ya, tapi ini bagi yang brutonya setelah direkapitulasi dalam setahun tidak melewati 4,8 M, maka bisa menggunakan NPPN. Nah, nanti akan jadi 2 cara tersebut ya bisa dipilih, tapi pada umumnya sih memilihnya NPPN ya. Dan telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma juga ya Pak ya? Iya, itu syarat penggunaan NPPN sebenarnya, tapi sampai dengan saat ini penyampaian pemberitahuan penggunaan norma itu masih bisa diakses, masih bisa dimanfaatkan oleh kawan pajak untuk yang memilih melaporkan SPT tahunan dengan menggunakan metode NPPN. Dan NPPN ini juga sudah pernah dibahas di live IG kita kemarin ya Pak ya, yang sama Pak Mustaqim. Di text live kemarin juga sempat dibahas terkait pemanfaatan NPPN oleh kawan pajak yang pekerjaan bebas ya, masuk di kategori pekerjaan bebas. Jadi ditanyakan juga UMKM ya. Iya, untuk yang menggunakan tarif PPh final UMKM relatif lebih sederhana. Kawan pajak cukup menyiapkan rekapitulasi omset bulan, kemudian bukti penyetoran PPh finalnya, pembayaran finalnya jika melakukan penyetoran sendiri. Jadi untuk kawan pajak yang menggunakan pelaku UMKM dengan omset di bawah 4,8 M dan dalam 1 tahun sudah melebihi akumulasi peredaran bruto yang sudah melebihi 500 juta, ya maka disiapkan bukti setor PPh-nya, PPh final UMKM, dan rekapitulasi omsetnya. Nanti yang dilaporkan di SPT tahunan terkait total omset dan jumlah PPh finalnya yang sudah disetorkan. Jadi kalau karena sifatnya sudah final, maka untuk PPh terhutangnya tidak ada, karena pajaknya sudah dibayar final, sudah dibayar setiap bulan. Tapi walaupun demikian SPT tahunan tetap wajib dilaporkan. Jadi SPT tahunannya tetap dilaporkan walaupun pajak dibayar final ya Pak ya? Iya. Jadi baik karyawan, pekerja bebas maupun pelaku UMKM semuanya tetap punya kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan ya Pak ya? Betul, selama masih punya NPWP aktif, kawan pajak tetap wajib menyampaikan SPT tahunan sesuai dengan kondisi penghasilannya. Batas waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi adalah 31 Maret setiap tahun ya. Ada sanksi administrasi kalau tidak lapor atau telat lapor SPT tahunan. Berapa tuh Pak? Pajak Rp100.000 untuk setiap 1 tahun yang tidak dilaporkan atau telat pelaporannya. Iya, 1.000 satu SPT ya Pak ya? Iya, jadi kawan pajak sebagai warga negara yang baik laksanakan kewajiban pelaporan SPT tahunan sebelum ya 31 Maret. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya. Mungkin poin pentingnya bisa disampaikan ke kawan pajak, Mbak Jian. Iya, menarik banget nih ya Pak ya yang sudah tadi kita bahas. Karena keterbatasan waktu juga yang akan memisahkan kita hari ini, mungkin Pak Maskur bisa rekap obrolan kita.
Iya. sore ini dari tadi? Jadi kawan pajak, poin pentingnya pastikan akun Korteksnya sudah aktif sebelum lapor SPT. Kita dari KPP Pratama Poso sendiri sudah menyediakan beberapa saluran ya untuk kawan pajak terkait dengan pengaktifan akun Korteks. Ya, kita bisa lewat WA untuk perubahan data dan lain-lain, bisa ke loket juga untuk pengaktifan aktivasi Korteks, atau kawan pajak bisa coba sendiri. Tutorial juga banyak di YouTube, di akun YouTube resmi DJP ya. Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian pastikan sebelum memulai pengisian pelaporan siapkan dokumen, bukti potong, daftar harta dan utang dan tanggungan kawan pajak, biar nanti ngisinya lebih lancar. Tapi sebenarnya ketika pengisian konsep juga bisa simpan konsep, sebenarnya bisa ditinggal baru kemudian dilanjutkan. Tapi ada baiknya kawan pajak menyiapkan dokumen-dokumen yang bukti potong, daftar harta, hutang dan tanggungan. Dibutuhkan ya. Kemudian untuk UMKM siapkan rekapitulasi omset selama 1 tahun. Kemudian kawan pajak jangan lupa mengunduh bukti potong A1, A2 bagi kawan pajak yang penghasilannya dari pemberi kerja di portal saya, dokumen saya. Kemudian kalau memiliki lebih dari 1 bukti potong, lebih dari 1 penghasilan, maka gabungkan seluruh penghasilan dalam SPT. Kemudian ikuti penghitungan sistem. Kalau kurang bayar, statusnya maka lunasi. Jika lebih bayar, bisa memilih untuk direstitusi. Jadi poin penting yang keempat, jangan memaksakan status nihil jika hasilnya tidak nihil ya. Kemudian batas waktu pelaporan SPT tahunan pribadi adalah 31 Maret tahun pajak. Nah, kawan pajak jangan tunda sampai batas akhir biar lebih awal, lebih nyaman. Wah, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kawan pajak semua. Amin ya. Amin. Ya. Terima kasih banyak untuk Pak Maskur. Terima kasih Kak Jihan. Terima kasih kawan pajak. Nah, selanjutnya boleh nih kawan pajak memberikan masukan kepada kami untuk membahas materi apa di live IG kita selanjutnya. Bisa di DM di Instagram kita nih di @pajakposo. Terus yang mau ikutan kelas pajak juga bisa cari informasinya ya di Instagram kita. Jangan lupa follow sosial media kami ya untuk informasi pajak terkini. Iya, terima kasih ya kawan pajak yang sudah menyempatkan untuk nonton teks live kita. Terima kasih juga untuk Gajihan dan teman-teman yang lain. Oke. Kami pamit ya. Ya, kita juga perlu mengingatkan bahwa seluruh pelayanan yang kami berikan ini tidak dipungut biaya alias gratis. Iya. Terima kasih kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, bahagia selalu. Sampai jumpa di live video selanjutnya. Pertanyaannya cuma 1. Hah? Belum. Udah, Cang. Masih.